Selamat malam menjelang pagi semuanya. Iya, saya sudah jarang ngonten gitu ya, karena memang bukan nggak mau ngonten, tetapi masih ada kesibukan, alhamdulillah, dan belum sempat ngonten gitu. Sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang digital marketing ya. Saya akan menceritakan kenapa saya ingin share digital marketing ini gitu ya, ilmu tentang digital marketing, especially ini Facebook Ads gitu ya, Meta Ads lah kalau misalkan orang sekarang bilang gitu. Jadi kemarin saya itu baru mengikuti sebuah eksibisi, namanya itu adalah Muslim Life Fair dan juga China Home Life di Jakarta. Dua-duanya di Jakarta eventnya, dan event tersebut adalah event yang sangat bagus menurut saya gitu, membuka inspirasi saya dan juga membuka peluang untuk kolaborasi mungkin antar perusahaan dan juga mungkin antar pedagang UMKM gitu ya. Itu kenapa saya sangat ingin membagikan ilmu digital marketing Facebook Ads ini, karena saya melihat masih banyak UMKM yang memang ternyata belum digitalisasi gitu ya. Mungkin mereka tetap jalan bisnisnya walaupun tidak digitalisasi itu, tetapi alangkah baiknya gitu kalau misalkan dibarengi keduanya gitu. Jadi ada yang konvensional dan ada yang digital gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Di sini saya tiba-tiba masuk ke Facebook saya ya, kenapa gitu ya. Jadi ini Facebook saya gitu ya. Kalau misal bisa dilihat di sini, Farul Hasan. Dan saya masuk di bagian marketplace. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya meng-ads lewat Facebook terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan lewat Facebook, kalian bisa masuk ke marketplace, lalu atau create new listing. Di sini kalian bisa pilih barangnya gitu ya, mau apa. Ada vehicle, ada item for sale, atau mungkin property gitu ya. Karena tiga ini yang paling saya sering temui gitu di Facebook itu sendiri gitu. Tapi saya di sini punya listing sendiri nih, dan sudah pernah listing gitu saya ya. Kalau kita misal lihat di sini, contohnya ada listing saya ini ya, dijual cepat tanah ini. Kalau kita klik di triple dot ini dan klik boost listing, ini sama saja kita meng-ads gitu ya. Udah, kita itu mengiklankan lewat akun profil kita. Hanya saja ini tuh nama kita gitu. Jadi kita mengiklankan atas nama individual gitu, bukan atas nama perusahaan gitu. Nah, kalau misalkan untuk perusahaan gimana sih caranya gitu? Bukan lewat sini, tetapi lewat sini. business.facebook.com. Kita live ini ya. Nah, di sini memang saya memiliki beberapa klien ya. Kalian bisa cek di sini. Kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa create a business account dan mulai masuk ke ininya ya, ke bisnis kalian. Nah, di sini sebenarnya Facebook itu sudah memberikan banyak fungsi kepada bisnis kalian gitu, bisnis kita. Salah satunya adalah notifikasi, inbox itu ada juga di sini. Jadi kita bisa lihat nih notifikasi ini ada apa aja sih di bisnis kita gitu, di Facebook page kita, di Instagram kita itu ada notifikasi apa. Kalau misalkan di inbox ini kita bisa membalas DM daripada inbox kita itu sendiri. Terus juga kalau misalkan post dan story, ini kita bisa membuat post dan story dan mempublishnya langsung lewat sini nih ya. Kalau misalkan bisa lihat ya, create post, ini bisa create post lewat sini juga. Nah, selanjutnya itu ada planner. Jadi planner ini gunanya adalah untuk menschedulkan atau menjadwalkan post-post kita sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Kalau misalkan kita mempunyai event tersendiri atau campaign tersendiri gitu, katakan kita ingin kampanye mengenai Hari Pancasila atau Hari Kemerdekaan gitu, kita bisa plan langsung dari sini dan tentukan tanggalnya itu 17 Agustus 1945 gitu ya, kalau untuk kemerdekaan. Kalau misalkan untuk ads di sini, itu kita bisa ads lewat sini ya. Hanya saja ini diperuntukkan untuk yang instan seperti tadi gitu ya. Kita bisa create ads di sini, lalu kita bisa klik masing-masing daripada tujuan kita gitu ya. Katakan bisa automated ads juga, jadi Facebook yang menentukan siapa target kita.
dibandingkan kita harus mentargetkan masing-masing ini ya gitu. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang ads. Di sini juga ada insight. Insight itu bagaimana kondisi Facebook bisnis kita gitu. Di sini bisa melihat reach-nya berapa. Di sini banyak analitiknya gitu ya. Ada resultnya, audiensnya itu siapa, gendernya itu apa, umurnya berapa, dari mana, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin meng-ads gitu ya, tanpa dari sini gitu ya, kalau misalkan untuk yang lebih advance-nya, itu kita bisa mengunjungi all tools dan masuk ke ads manager ini. Tapi kita masih perlu melihat nih bisnis kita itu settingnya itu seperti apa sih, pengaturan dari bisnis kita itu seperti apa sih. Nah, kita bisa cek deh di settings ini, di bawah sini settings. Nah, kita masuk ke business settings yang ini. Nah, kalau misalkan kita udah masuk ke sini ya, di sini lebih banyak lagi memang opsinya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah di bagian accounts dan add accounts ini. Nah, di sini. Nah, jadi kita ini di sini kita bisa mengatur orang-orang siapa aja. Nih, kalau misal masuk user ya, siapa aja orangnya yang bisa memanage bisnis kita gitu, dari segi ads-nya, mungkin dari Instagram-nya, atau mungkin dari WhatsApp-nya juga gitu, bisa diatur lewat business settings ini gitu. Jadi kita nggak perlu memakai third party sebenarnya gitu, seperti mungkin kalau kalian tahu itu Buffer atau mungkin Hootsuite gitu. Memang ada beberapa company yang memakai peralatan tersebut gitu, tetapi saya lebih lebih prefer langsung lewat Facebooknya gitu. Kenapa? Karena lebih original aja gitu, lebih cepat aja dibandingkan dengan memakai third party tersebut. Apalagi kalau misalkan ada update, itu kadang dia harus maintenance dulu gitu. Oke, kita lanjut. Sini saya memiliki ad account satu ya, yang main, namanya Arasa Corporation Main. Kalau misalkan kita ingin membuat iklan baru, itu bisa ngeklik ini ya, Open in Ads Manager gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada iklan apa aja sih di bisnis kita gitu ya, dan bisa dimatikan dan nyalakan gitu. Di sini saya tadi sempat membuat iklan baru ya, tetapi tidak masalah, ini tidak masalah. Itu mungkin saya akan delete dulu sebelum kita lanjut. Nah, oke. Yang tadi udah ke-delete semua ya, dan sisa yang ini ya, promo gajian Tangerang. Di sini saya sempat meng-ads promo gajian Tangerang itu ya. Nanti kalau misalkan kita sudah selesai ads, kita bisa lihat nih hasilnya di sini, view charts. Nah, kalau misalkan kita nah di sini kan belum ada ya, nggak ada sama sekali ya, karena kita belum menentukan tanggalnya. Kita katakan maksimum aja tanggalnya. Nah, dulu saya sempat meng-ads itu pada sekitar tanggal 27 Januari ini ya. Dengan spendnya itu 800.000 dan mendapatkan per link kliknya itu 495 perak, serta mendapatkan link kliknya itu 1000 orang gitu ya, 1000 reach gitu ya, 1000 target, 1600. Di sini kita bisa melihat age dan gendernya tentunya. Lewat sini memang kurang terlihat ya gitu analitiknya gitu. Cuma di sini saya hanya memperlihatkan gambaran untuk hasil ads-nya itu nanti seperti apa sih gitu. Kalau misalkan sudah, kita klik yang ini, X ini ya. Sebelum saya masuk ke bagian ads-nya secara spesifik, saya di sini akan mengajarkan bagaimana cara ads itu bekerja gitu. Jadi fundamental ads ini bisa digunakan jika kita itu melakukan ads di mana-mana gitu, tidak hanya Meta gitu, tidak hanya Facebook, tetapi di LinkedIn itu sama, di TikTok itu sama, atau mungkin nanti ada platform lain, itu kemungkinan besar akan sama. Jadi bayangkan gini, kita kalau misalkan kita konvensional ya, kita ini ingin memperkenalkan produk kita dan memarketkan produk kita secara massal gitu ya. Jadi ada yang namanya kampanye. Kita kan berkampanye gitu ya. Kalau misalkan konvensional, di sini ada ad set. Ad set itu apa? Jadi kita bisa menargetkan dan menspesifikasikan platform apa dan gender apa itu ada di AdSets ini gitu. Jadi contohnya kita kampanye tadi ya, memperkenalkan produk kita, tetapi kita ingin ada 2
target gitu. Salah satunya itu adalah anak muda, dan yang kedua itu adalah katakan umum gitu ya. Jadi bisa semua gitu. Itu kita bisa setting melewati AdSense gitu. Nah, contohnya ada di sini ya. Kalau misalkan untuk AdSense di sini saya menargetkan umur lebih dari 35 dan umur di antara 24 sampai 35. Di sini platformnya FB atau IG dua-duanya, dan masing-masing spendnya itu adalah 400.000 gitu. Nah, di sini kita memiliki ads juga. Nah, ads ini apa sih? Jadi ads ini adalah seluruh media yang kita gunakan untuk kampanye kita gitu. Contoh di sini adalah single video ads gitu ya. Jadi ini video, ini adalah carousel, ini adalah image, ini adalah image, ini ada video, ini carousel gitu. Nah, kalau misalkan kita studi kasusnya adalah yang konvensional tadi, itu mungkin bisa diibaratkan kalau misalkan kita memamerkan itu lewat banner, lalu lewat flyer, brosur, seperti itu. Kan beda-beda gitu ya wadahnya gitu. Nah, sama seperti Facebook Ads ini juga seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada campaign, AdSense, dan Ads. Udah, titik. Ada 3 itu. Nah, bagaimana cara memulai ads-nya gitu? Bagaimana cara kita memulai campaign-nya? Yaitu mengklik create di sini ya, tombol create. Nah, di sini banyak objektif yang telah Facebook sediakan gitu ya. Atau misalkan kalian mungkin ingin lebih spesifik dan lebih advance, kita bisa klik find your objective di sini. Kita bisa pilih juga di sini. Tetapi fokus utama kita ada di 6 ini ya. Saya akan menjelaskan dan saya akan memperlihatkan masing-masing daripada guna objektif ini gitu. Jadi contoh nih, awareness. Di sini sebenarnya Facebook itu telah menyediakan tujuannya itu untuk apa gitu. Contohnya awareness ini di sini memperlihatkan supaya orang itu lebih mengingat produk kita gitu. Untuk gunanya itu lebih bagus untuk reach, brand awareness, video view, dan store location awareness gitu. Jadi gunanya awareness ini adalah untuk memperkenalkan produk kita, lebih memperkenalkan produk kita gitu. Di sini objektifnya itu beda-beda. Contoh lagi, traffic. Traffic ini adalah mengirim orang ke sebuah destinasi. Contohnya itu website, aplikasi, atau Facebook event. Seperti itu ya. Jadi memang kalau misalkan kalian ingin banyak traffic, banyak pengunjung, pilihnya yang ini, traffic. Nah, yang ketiga engagement. Kalau engagement ini lebih ke arah memperbanyak interaksi antara perusahaan kita, pihak kita, dan juga pihak customer gitu ya. Jadi mendapatkan message, video view, post engagement, page likes, or event. Di sini post engagement ini bisa juga comment, like, dan lain-lain gitu ya. Nah, leads. Collect leads for your business or brand. Jadi leads itu apa? Kita bisa mengumpulkan data-data customer melewati iklan ini gitu. Kenapa ada leads gitu ya? Karena cara-cara marketing ini berbeda-beda gitu. Ada yang memang kita itu memperbanyak traffic, biarin aja masuk ke website kita banyak gitu, dan juga ada yang leads gini ya, jadi lebih spesifik gitu. Biasanya leads ini digunakan untuk menyimpan data customer, dan setelah itu baru kita memfollow up ke customer tersebut gitu. Jadi hubungannya itu lebih private gitu dibandingkan dengan traffic gitu. Kalau misalkan app promotion ini, kalau misalkan kita memiliki aplikasi gitu ya, ini bisa meng-ads aplikasi secara massal itu menggunakan app promotion ini. Kalau kita misalkan sales, kalau misalkan kita mentargetkan itu lebih ke konversi, ke revenue, dan kepada pembelian itu sendiri, ini kita bisa memakai yang sales. Seperti itu. Kira-kira objektif dari 6 ini seperti itu gitu ya menurut saya. Di sini kita tetapi akan memfokuskan ke traffic dulu gitu, karena traffic ini paling umum di antara semuanya dan bisa digunakan untuk semua bisnis gitu menurut saya, lebih ke semua bisnis dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya, lebih spesifik. Nah, kalau misalkan kita klik ini, seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kita bisa membuat campaign, ad set, dan ad ini secara manual gitu. Contohnya di sini saya membuat campaign hari kemerdekaan. Jadi saya ingin si ads ini akan tayang pada saat hari kemerdekaan Indonesia itu berlangsung gitu, 17 Agustus gitu ya. Nah, di ad set ini saya ingin menargetkan umurnya itu
katakan dari 24 sampai 35. Nah, platformnya itu saya ingin ada di IG atau Facebook gitu ya. Begini aja lebih enak nih. Nah, gini. IG atau Facebook, dan keduanya saya ingin budgetnya itu sekitar 300.000 gitu ya. Nah, untuk ad-nya sendiri di sini saya akan menggunakan single image ads gini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ini untuk targetnya, ini untuk medianya apa, dan ini untuk kampanyenya apa secara keseluruhan gitu. Kalau misalkan sudah selesai, kita bisa klik continue. Nah, kita akan di redirect ke halaman ini gitu ya. Kita pertama harus mengelola si campaign-nya itu dulu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat campaign name dan special ad categories. Kita masuk langsung ke special ad categories ya. Jadi special ad categories itu adalah memang dari peraturan Facebooknya. Kalau misalkan kalian itu mengiklankan dari 4 macam ini gitu ya. Salah satunya itu adalah kredit, employment, hiring atau recruitment, housing atau housingnya properti gitu ya. Ataupun tentang politik gitu. Kalau misalkan ads kita berada di 4 ranah ini, mohon dicentang aja menurut saya gitu sih, karena memang peraturan dari Facebooknya itu sendiri menyarankan untuk menyentang ini gitu supaya lebih aman gitu. Nah, yang kedua ini adalah campaign details. Ini sebenarnya nggak perlu kita lihat secara menyeluruh ya. Di sini buying type-nya itu auction, karena kita traffic ya auction gitu ya. Yap, betul. Nah, ini traffic, ini yang tadi ya. Sebenarnya bisa kita ganti, tetapi kita fokus ke traffic. Di sini bisa show more option. Di sini kalau misalkan ada limitnya, kita tidak ingin melebihi dari budget kita, itu bisa klik ini dan kita tentukan berapa limitnya gitu ya di sini. Tapi di sini nggak akan saya pakai. Kalau misalkan kita ingin A/B test juga ada di sini ya, create A/B test. Tetapi saya biasanya A/B test itu menggunakan beda wadah gitu ya. Jadi tidak melalui Facebook ini gitu. Kita memang biasanya menganalisa itu menggunakan tim gitu ya. A/B test itu tuh apa sih A/B test itu ya? Jadi A/B test itu sendiri adalah mengkomparasi hasil daripada iklan kita gitu yang udah kita jalankan gitu. Nah, menggunakannya itu menggunakan A/B test itu. Jadi kalau A itu gimana, kalau B itu gimana gitu. Jadi testingnya itu menggunakan A/B test ini gitu. Sini juga ada advantage campaign budget gitu ya. Kalau misal kita centang, kita bisa lihat di sini ada daily budget dan lifetime budget gitu ya. Nah, kalau misalkan saya bisa saran gitu ya. Kalau misalkan untuk jangka panjang dan untuk ad sehari-hari itu gunakan yang daily budget gitu. Kita tidak perlu men-settingnya lagi gitu ya untuk perharinya berapa, dan juga mereka akan limitasi sendiri gitu. Jadi tidak ada limitasi gitu. Contohnya di sini ya, saya memakai 200.000 dan mungkin bisa sampai 250.000 untuk beberapa hari gitu, dan mungkin bisa kurang gitu. Pokoknya average-nya, rata-ratanya itu adalah 200.000 itu gitu. Dan tidak lebih dari 1.400.000 per minggu gitu. Nah, kalau misalkan kita untuk jangka panjang, katakan untuk 3 tahun ads katakan ya, untuk brand awareness, itu memakai daily budget aja menurut saya. Kalau misalkan untuk event seperti hari kemerdekaan ini, saya menyarankan banget untuk memakai lifetime budget. Nah, jadi lifetime budget ini budgetnya itu dia mengusahakan untuk menghabiskan 7 juta ini dalam rentang waktu tertentu gitu. Mungkin memang lebih tidak menentu ya dibandingkan daily budget, tetapi kalau misalkan kita meng-ads-nya itu di salah satu event, itu kemungkinan besar itu pasti besar gitu reach-nya gitu, atau engagement-nya atau traffic-nya gitu. Karenanya itu kalau misalkan kita ada di hari event, gunakan lifetime budget gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan lifetime budget, katakan contohnya itu totalnya adalah 600.000 gitu ya untuk lifetime budget ini. Oke, di sini udah selesai ya. Jadi udah selesai settingnya. Kita masuk ke AdSets. Nah, di sini kita bisa melihat nih gimana cara kita menentukan targetnya di adset ini ya. Pertamanya itu ada adset name, ini tadi kita sudah setting.
Kita bisa juga gunakan create template ini untuk apa ya, biar kita tidak mengulang-ulang membuat ad set yang sama gitu ya. Yang kedua ini ada conversion. Nah, conversion location. Jadi si target customer kita ini ingin kita kirim kemana sih gitu. Di sini ada website, ada aplikasi, ada messenger, ada WhatsApp, dan juga ada calls gitu ya. Jadi memang berbagai macam wadah juga. Biasanya orang tuh memakai website dan meng-ads-nya itu akan ke landing page gitu ya. Baru di landing page itu mereka mempersuasif target customer itu sendiri gitu. Nah, contohnya di sini kita memilih website gitu ya. Nah, di sini ada performance goal, ini ada landing page view dan link clicks gitu ya. Nah, bedanya itu apa? Kalau link click itu kita ngeklik linknya gitu ya. Nah, kalau misalkan landing page view itu nanti si Facebooknya akan mengembed website kita gitu. Nah, menggunakan apa? Instant experience ini. Jadi website kita akan tampil di aplikasi Facebook itu sendiri. Saya biasanya memakai ini ya, number of link clicks gitu ya. Jadi lebih baik ini karena kalau misalkan lewat ini lebih lama gitu ya, landing page view ini lebih lemot gitu dibandingkan dengan ini. Kalau ini pure ke website kita, kalau ini di dalam Facebooknya gitu, di embed seperti itu. Nah, kalau misalkan other goalsnya ini kita bisa pilih juga ya. Kalau misalkan emang pengen pilih yang ini gitu ya. Kalau daily unique reach ini lebih ke perharinya itu unique itu apa ya? Unique itu adalah orang yang berbeda-beda gitu. Jadi reach-nya itu berbeda-beda orangnya. Jadi kita ingin banyak orang yang unik itu perharinya gitu. Jadi kalau misalkan tujuan kita seperti itu, pilih yang ini gitu ya. Nah, kalau impression itu bisa pilih yang ini juga, tetapi di sini saya ingin banyak link clicks-nya dibandingkan dengan impression dan reach-nya ini gitu ya. Kenapa? Karena saya menujunya ke website gitu, bukan saya ingin lebih fokus ke Facebook Ads-nya itu gitu. Banyak pengunjungnya bukan di Facebook Ads-nya, tetapi saya ingin lebih banyak pengunjungnya itu ke website saya gitu dibandingkan dengan itu tadi ya. Setelah itu kita bisa lihat nih di show more options. Jadi ada when you are charged, kapan misalkan kita itu membayar gitu ya. Kalau misalkan mendapatkan impression, ini saya nggak mau ngubah sih karena udah cocok gitu ya. Dynamic creative di sini ada, kita on kan saja, kita coba. Oke, tidak ada yang berubah ya. Nah, kalau misalkan di keterangannya ini, jadi mereka itu menyediakan creative element sendiri seperti image, headline dan lain sebagainya dari Facebooknya sendiri gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian mempunyai aset sendiri, tidak usah memakai dynamic creative gitu, tidak perlu gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada schedule nih. Schedule-nya itu dari kapan? Katakan dari hari ini itu adalah tanggal 19 ya, jam 11.40 pagi hingga jam katakan tanggal 20 hingga jam 11 juga gitu. Nah, ini schedule-nya bisa kita lihat di sini. Di sini set spend limitnya nggak ada ya. Jadi bisa kita tentukan nih ads-nya itu minimumnya harus habis berapa dan maksimumnya tuh harus habis berapa gitu. Sebenarnya bisa kita limit di sini gitu ya dari jangka waktu ini. Kita bisa lihat lagi di audiensnya. Nah, di sini nih sudah mulai targeting gitu ya, udah mulai masuk ke targeting gitu. Kalau misalkan kita lihat location di sini, kita bisa menspesifikasikan beberapa lokasi nih. Ada yang live-nya di sini, ada yang tinggal di lokasi ini, atau tinggal atau habis dari lokasi ini, atau habis dari lokasi ini, atau pernah atau sedang mengunjungi lokasi ini gitu. Jadi kita bisa pilih nih lokasinya dari sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa menargetkan negara, daerah, atau mungkin provinsi, kecamatan, itu bisa kita targetin dari sini. Caranya adalah search location dari sini. Di sini saya akan mencontohkan Jakarta Pusat gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat Jakarta Pusat di sini akan muncul ya Central Jakarta ini, kita klik. Nah, dia akan menargetkan di Jakarta ini gitu ya. Seperti itu sebenarnya. Kalau misalkan mau nambah lagi juga bisa gitu ya. Juga bisa, caranya ya kita tinggal tambahkan gitu. Katakan mungkin kita bisa browse ini ya. Nah, browse ini juga bisa ya. Kalau misalkan country, regions, atau save location,
Di sini bisa kita contohkan adalah Jakarta Pusat, katakan pusat ya. Nah ini bisa ada dua ya, jadi ada Jakarta Pusat dan ada Sentral Jakarta. Kenapa ada dua ini gitu ya? Ini memang dari Facebooknya gitu. Jadi ini semacam tags gitu ya. Jadi bisa kita pilih yang lebih banyak gitu. Contoh jangan Jakarta Pusat lagi, Jakarta Timur katakan. East Jakarta. Nah, kalau East Jakarta tuh di sini, kalau Jakarta Pusat tuh di sini, kalau Sentral Jakarta tuh di sini. Ini apa ya, data yang digunakan Facebooknya sendiri sih gitu ya. Jadi nggak bisa kita ubah gitu ya. Kita harus manut dengan ini gitu. Contohnya lagi, mungkin saya ingin Tangerang katakan. Bisa di sini Tangerang. Nah, dia akan menambahkan Tangerang di sini ya. Tangerang, Jakarta dan juga yang lainnya gitu. Sini nggak usah sih sebenarnya yang ini ya. Jakarta Timur ini nggak usah, katakan Jakarta Pusat dan Tangerang gitu. Kita bisa menspesifikasikan lebih banyak lagi gitu ya. Age-nya, nah saya ingin menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan age 13 ini itu ada restriksi ya biasanya. Jadi menurut saya pilihlah age-nya itu dari 21 hingga 65 ke atas gitu. Kalau misalkan ingin lebih spesifik boleh, tetapi saya tidak menyarankan gitu ya. Biasanya yang saya pakai itu ya 24 sampai 35 gitu. Karena ya itu adalah umur rata-rata yang paling aktif gitu menggunakan sosial media menurut saya gitu ya. 24 sampai 35. Kalau mau dispesifikasikan lagi boleh saja. Gender ini sebenarnya jarang banget kita ubah gitu ya, karena kita ingin mentargetkan dua-duanya. Nah, detail targeting ini bisa kita targetkan berdasarkan demografik, interest dan behavior. Contohnya di sini adalah katakan kita ingin menargetkan pengusaha gitu. Kita bisa browse atau bisa tulis juga bisa. Di sini juga bisa suggestion setelah kita browse gitu ya. Nah, di sini ya kita lihat nah ini interestnya dia itu lebih ke bisnis. Biasanya businessman itu pasti tertariknya ke bisnis dong gitu ya. Nah, bisnisnya itu apa? Di sini ada bisnis marketing, ini saya centang gitu katakan ya. Di sini ada bisnis bank, di sini ada desain, di sini juga ada online tentang komputer gitu ya, marketing tentang komputer, web development dan lain sebagainya gitu ya. Adapun jika kalau misalkan kita tidak ingin capek-capek memilih semuanya, kita bisa klik select all ini. Nah, dia akan menargetkan otomatis mengenai bisnis seperti itu gitu ya. Oke. Di sini bisnis sudah kita centang gitu ya, bisnis industri. Kita browse lagi. Tadi interest sudah, sekarang demografik loh kok jadi gini. Nah, demografik. Saya ingin edukasinya itu nah, di sini kita bisa spesifikasikan juga nih edukasinya itu universitasnya apa, field of study-nya itu apa, education levelnya itu apa, itu bisa kita spesifikasikan di sini. Saya katakan saya hanya ingin yang minimal tuh S2 gitu. Kita bisa centang nih di sini minimal S2 seperti itu ya. Nah, apalagi yang bisa kita lihat di sini ada behavior. Ya, di sini ada behavior, biasanya itu mereka itu ngapain gitu ya. Target kita ini biasanya ngapain sih gitu. Katakan digital activity, mungkin dia itu adalah gamer, atau mungkin dia itu bisa ini small business owner, UMKM, itu bisa kita targetkan melalui sini gitu ya. Ini memang harus kita lihat sendiri gitu ya. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya, tapi di sini saya hanya memberikan contoh gitu ya. Selebihnya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Nah, di sini ada advantage detail targeting. Biasanya saya centang ini. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan ada orang yang agak nyeleneh targetnya, tetapi dia masih nyambung, itu Facebook akan mentargetkan secara otomatis gitu. Nah, di sini kalau misalkan saya centang, dia akan mengaktifkan fitur itu gitu biasanya. Oke. Language-nya juga kita bisa pilih ya, mau Indonesia, katakan iklan kita Indonesia, ya kita pilihnya Indonesia dong, karena yang Inggris kan belum tentu ngerti gitu ya. Nah, placement-nya ini kita bisa setting gitu ya, mau manual atau advantage ini. Kalau advantage ini biasanya
dia akan otomatis gitu menyebarkan iklannya itu di mana iklan itu yang lebih efektif gitu. Nah, kalau manual kita bisa spesifikasikan nih mau di Facebook, Audience Network, Instagram atau Messenger seperti itu. Kalau misalkan kita nggak pengen di story, kita bisa uncheck ini gitu. Nah, di sini saya biasanya kalau misalkan yang manual ya, ini saya centang semua. Tetap di feed saya iya, di story iya saya iya juga, di video juga saya iya, di search ini sebenarnya jarang, jadi saya uncheck biasanya. Artikel juga jarang saya uncheck. Nah, apps dan site ini juga jarang, jadi saya uncheck gitu. Nah, biasanya sih ya 3 ini gitu ya. Kalau saya sih pribadi itu milihnya 3 ini gitu. Jadi audience network ini menurut saya agak kurang gitu dibandingkan dengan Facebook, Instagram dan Messenger gitu. Messenger juga sebenarnya kurang gitu. Facebook dan Instagram itu lebih baik sih. Oke, kita lihat show more option. Nah, di sini kita bisa pilih juga nih device-nya mau apa, Android device atau iOS doang. Itu bisa kita pilih, dan kalau misalkan itu dia tuh hanya connect ke WiFi, itu kita bisa pilih juga gitu. Jadi nggak boleh yang pakai operator gitu ya, mobile operator itu kita bisa pilih. Selebihnya di sini sudah sih ya, bisa dipelajari lanjut lagi. Nah, kita akan lanjut ke single image ad ini ya, yang ads ini. Nah, ads ini gunanya adalah media tadi ya, wadahnya gitu ya, wadah untuk ads kita gitu. Di sini kan image ya, jadi satu image doang gitu. Nah, di sini kita akan pilih page kita ya, contohnya di sini Arasa Corp ini, dan akan membuat ad gitu ya. Jadi saya nggak pengen dari post yang udah ada, atau mungkin Creative Hub Mockup ini juga enggak, tetapi saya ingin membuat ads yang baru gitu ya. Caranya itu adalah manually upload gitu, karena saya tidak memiliki katalog, karena saya sifatnya itu jasa gitu ya. Nah, di sini saya pilih single image or video, atau bisa milih carousel juga, atau mungkin collection juga. Tetapi saya menyarankan, sangat menyarankan itu menggunakan image or video gitu, karena carousel dan collections itu lebih cocok untuk barangnya itu yang banyak gitu dibandingkan dengan single image ini gitu ya. Selebihnya ini kita skip dan langsung aja kita masukin contohnya gitu ya. Katakan di sini saya memakai campaign yang sudah pernah jalan gitu ya. Nah, ini katakan gini. Nah, dia akan otomatis membuat ininya nih, membuat previewnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih original atau yang ini ya, recommended. Tetapi saya di sini biasanya memilih recommended dan mengganti gambar yang portrait ini dengan yang portrait seperti ini. Jadi lebih rapih gitu ya. Nah, pastikan juga kalau misalkan kita itu memiliki semua rasio gambar ya. Jadi jangan cuma kotak gitu aja, tetapi semua rasio gambar itu harus ada gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Ada 3 tetapi di sini kurang bagus gitu. Nah, kita bisa adjust di sini seperti ini. Oke, kita next. Nah, kalau misalkan enhancement, ini gambarnya itu dibagusin sebenarnya oleh Facebooknya itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan kalian itu nggak pengen enhancement, ya tinggal di off gitu ya. Intinya di sini adalah halaman untuk mengkustomisasi gambar kita gitu. Kita bisa ganti brightness-nya itu gimana, kita bisa menambahkan musik, tetapi di sini saya akan skip ini semua karena tidak terlalu perlu gitu ya. Kita akan melanjutkan ke yang teks ini ya, headline, text dan description dan lain sebagainya. Untuk bagian ini sendiri kita bisa cek di bagian previewnya itu muncul di mana. Contohnya gini ya, primary text. Nah, untuk primary textnya sendiri berarti dia akan muncul di descriptionnya ini gitu ya. Oke, setelah kita lihat primary text ini, kita bisa masuk ke headline ya. Contohnya di sini akan buat headline gini ya. Nah, di sini akan berubah ya, headline-nya ada di sini gitu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa otomatis terubah gitu ya? Karena ini tadi ya, kita memang nyambung ke Facebook page-nya ini, dan Instagram-nya itu sudah ke Arasa ini gitu ya, ke halaman gitu. Jadi memang dia otomatis itu memberikan opsi kalau misalkan headline dan description-nya itu mengacu kepada Facebook
page-nya itu sendiri gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya semua previewnya. Kalau misalkan di Facebook Feeds itu gimana, di Instagram Feed itu gimana, di Facebook Marketplace gimana, dan lain sebagainya gitu. Oke. Gunanya itu untuk apa? Kalau misalkan kayak gini nih. Nah, contohnya nih ya. Kalau misalkan begini berarti kita jangan sampai terlalu bawah nih buat desainnya nih. Jangan terlalu atas gitu ya. Gunanya itu untuk ya itu tadi, penampilannya itu harus dioptimasi juga sehingga target audiens kita itu bisa melihat dengan jelas seperti itu. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti ya call to actionnya ini, katakan apply now, book now, contact us, dan lain sebagainya. Di sini saya ganti contact us lah, coba-coba gitu ya. Nah, di sini berubah ya, contact us seperti itu. Nah, katakan ini sudah semua ya. By the way, ini bisa ditambahin kalau misalkan kalian pengen gitu ya. Primary text-nya itu ada berapa, bisa kita tambahkan di sini. Di sini kita akan mengirim pengunjung tersebut itu ke sebuah tujuan gitu ya. Mau instant experience itu juga bisa, mau website itu bisa, mau Facebook event itu boleh, dan phone call juga bisa gitu ya. Tetapi di sini saya menggunakan website URL ini ya. Jadi langsung masuk ke websitenya. Seperti tadi yang saya bilang ya, lebih efektif dibandingkan dengan instant experience ini gitu ya. Kenapa? Karena yang instant experience ini yang tadi agak lemot gini. Mungkin di sini contohnya itu adalah fast loading gitu ya, mobile optimized experience. Tetapi saya sendiri itu memang sudah nyoba gitu ya. Jadi emang agak kurang gitu, karena keduanya juga adalah tampilannya itu berbeda dengan yang ada di website kita gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan website URL kita, display linknya, katakan di sini. Nah, katakan gini ya. Nah, sip, sudah semua ya. Nah, nanti ada arasacorp.com, terus headline-nya apa, description-nya apa, di sini bisa kita lihat. Kalau misalkan kalian ingin menampilkan nomor teleponnya juga itu bisa, dia akan nanti tampil gitu ya. Tetapi saya di sini nggak akan cek. Nah, kalau misalkan ada opsi call extension itu juga bisa, kita bisa klik ini. Mungkin di beberapa varian ads-nya itu akan berubah gitu ya, ada nomor teleponnya. Tetapi saya tidak memakai ini gitu. Saya lebih ingin pengunjung itu masuknya ke website gitu ya. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada language. Language ini bisa kita kita spesifikasikan untuk mentranslate-nya gitu ya. Jadi si Facebooknya ini bisa nge-translate sendiri gitu. Atau mungkin kita bisa memiliki terjemahan sendiri ke masing-masing bahasa gitu ya. Tapi karena tadi kita sudah spesifikasikan itu untuk orang Indonesia, kita itu gak perlu menspesifikasikan ini gitu ya. Sebenarnya bisa lebih bagus gitu, tetapi ya bisa dicoba-coba sendiri saja gitu. Untuk yang tracking ini sebenarnya saya tidak akan mengajarkannya terlebih dahulu gitu ya, karena butuh waktu lagi. Ini sebenarnya adalah Facebook Pixel. Jadi Facebook Pixel itu apa? Gunanya adalah untuk men-track di website kita gitu. Jadi kita tahu nih si customer itu masuk ke halaman apa dan lebih tertarik ke produk apa gitu. Itu bisa kita cek di Facebook Pixel itu gitu sebenarnya. Tetapi saya tidak akan menjelaskannya di sini gitu ya, karena waktunya mepet banget gitu. Ini di sini kayaknya udah ya 20 menit lebih lah di sini ya. Jamnya itu saya menjelaskan. Untuk yang URL parameter ini biasanya untuk UTM, app event ini kalau misalkan ada app, ada offline event ini juga. Nah, ini kalau ada sales interaction data untuk konversinya itu bisa di offline event. Di sini ada URL parameter untuk UTM gitu ya. Untuk biasanya untuk tracking campaign gitu. Kalau misalkan gini, contohnya ada 2 campaign gitu ya. Ada satunya hari kemerdekaan dan kedua itu hari Pancasila gitu katakan. Nah, gimana caranya kita mengetahui hasil dari masing-masing ads ini gitu ya.
Jadi saya pengen tahu spesifik yang hasil dari hari Pancasila ini berapa dan spesifik hari kemerdekaan ini berapa gitu. Kalau kita nge-ads barengan itu kita kan kurang tahu ya, ini itu hasil dari mana, ini itu hasil dari campaign apa dan lain sebagainya. Gunanya itu untuk itu UTM itu gitu. Mungkin bisa dicek gitu ya, namanya UTM parameters gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita bisa klik publish. Tetapi di sini sekali lagi saya hanya memberikan contoh gitu ya. Jadi saya tidak akan mempublish dan akan mendelete ini gitu. Pastikan juga waktunya sudah benar ya, jamnya jam berapa dan time zone-nya berapa, time zone-nya itu kapan gitu ya. Kalau misalkan udah benar dan sudah menurut kalian sudah oke, bisa review dan publish ini gitu, oke? Nah, tetapi saya kasih warning ya. Biasanya kalau misalkan kita udah review dan publish, ini masih ada beberapa ads yang Facebook itu nggak bolehin gitu, dan memang kita itu mesti memperbaiki ads tersebut gitu. Itu bisa dicek dan dipelajari kembali gitu ya. Di sini saya hanya mengajarkan dasarnya terlebih dahulu. Mungkin kedepannya akan saya buat tutorial yang lebih advance lagi gitu ya. Oke, mungkin cukup segini ya. Cukup dari saya gitu. Kalau misalkan emang ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin dipelajari lagi, boleh tulis di kolom komentar. Subscribe boleh, like boleh, komentar juga boleh. Tiga-tiganya itu bagus gitu ya. Lebih bagus lagi gitu. Cukup dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.